Di beberapa video sebelumnya, kita pernah membahas tentang sistem bintang Alpha Centauri yang mempunyai jarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Namun, apa sih yang dimaksud dengan tahun cahaya? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Sudah? Mari kita lanjut. Tahun cahaya bukanlah satuan waktu, melainkan satuan jarak yang sama seperti kilometer maupun mil. Tahun cahaya digunakan para astronom untuk mengukur jarak benda langit di luar angkasa. Nah, satu tahun cahaya sendiri itu didefinisikan dengan seberapa jauh seberkas cahaya melakukan perjalanan dalam satu tahun. Tapi, mengapa menggunakan cahaya sebagai satuan jarak? Satuan tahun cahaya didasarkan pada kecepatan cahaya dalam menempuh suatu jarak. Dalam 1 detik saja, cahaya dapat menempuh jarak sekitar 300.000 km. Dengan kecepatan itu, kalian bisa mengelilingi bumi 8 kali hanya dalam 1 detik saja. Sangat cepat kan? Ya, karena cahaya merupakan objek tercepat dalam alam semesta ini. Dan belum ada yang bisa menandinginya. Jadi, alasan utama para astronom menggunakan cahaya sebagai satuan jarak adalah karena alam semesta begitu besar dan sangat-sangat luar biasa luas. Kalau para astronom tetap menggunakan satuan jarak kilometer ataupun mil, para astronom akan kesulitan menentukan atau mengingat jarak antar benda langit. 1 tahun cahaya sendiri sama dengan 9,4 triliun kilometer. Dengan dibulatkan seperti itu, maka akan semakin memudahkan astronom dalam menghitung jarak antar benda langit di luar angkasa. Kalau masih menggunakan satuan jarak kilometer, maka akan semakin membuat pusing kepala astronom karena udah nggak masuk akal banget jaraknya. Semisal jarak bumi dan sistem bintang Alpha Centauri, yaitu sekitar 4 tahun cahaya. Atau kalau dihitung menggunakan satuan kilometer, maka hasilnya adalah sekitar 39 triliun kilometer. Nah, dari perbandingan tersebut lebih sederhana menggunakan tahun cahaya kan daripada menggunakan satuan kilometer. Dengan jarak 4 tahun cahaya mungkin masih terlihat sederhana untuk menghitungnya dengan satuan kilometer. Tapi, bagaimana dengan objek luar angkasa yang berjarak ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan tahun cahaya? Jadi itulah kenapa para astronom menggunakan satuan cahaya dalam menghitung jarak suatu benda langit, yaitu untuk mensederhanakan dan juga memudahkan penelitian dalam ilmu astronomi. Ada fakta menarik saat cahaya membutuhkan waktu untuk tiba di satu tempat, yaitu perbedaan waktu. Seperti kita ketahui, cahaya matahari butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi, cahaya matahari yang kita lihat sekarang adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Atau, semisal jika kita melihat cahaya dari sistem bintang Alpha Centauri, cahaya dari sistem bintang Alpha Centauri membutuhkan waktu 4 tahun untuk sampai ke bumi. Maka, jika kita bisa melihat cahaya itu, berarti kita melihat cahaya 4 tahun yang lalu dari sistem bintang Alpha Centauri. Menarik bukan? Pesawat dengan kecepatan cahaya, apakah mungkin bisa diciptakan? Kemungkinannya bisa, tapi tidak akan sama kecepatannya. Sekalipun berhasil diciptakan, manusia tidak bisa menaiki pesawat tersebut. Kenapa? Karena tubuh manusia tidak akan bisa bertahan dengan kecepatan cahaya tersebut. Tapi, mari kita membayangkan jika manusia bisa melakukan perjalanan antariksa dengan kecepatan cahaya. Apakah mungkin manusia bisa menjelajahi seluruh alam semesta ini? Tentunya jawabannya adalah tidak. Menjelajahi alam semesta berarti menelusuri seluruh penjuru alam semesta, bepergian dari galaksi satu ke galaksi yang lain. Tapi, walaupun dengan kecepatan cahaya sekalipun, manusia tetap akan mustahil untuk melakukan perjalanan lintas galaksi. Semisal saja galaksi Andromeda membutuhkan waktu 2,5 juta tahun dengan kecepatan cahaya untuk sampai ke sana. Pastinya manusia tidak akan pernah pergi ke sana, karena umur atau masa hidup manusia tidak akan sampai 2,5 juta tahun. Dengan teknologi masa depan, manusia belum tentu mampu untuk mengeksplor seluruh alam semesta.
tidak perlu terlalu jauh untuk menjelajahi seluruh alam semesta. Tapi, mampukah suatu saat nanti manusia bisa mengeksplorasi seluruh sistem galaksi Bima Sakti? Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah simak video ini dari awal hingga akhir. Saya berharap kalian bisa mengambil sisi positif pada video ini. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like demi mendukung channel ini makin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.